Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pecinta hikmah yang berbahagia. Pada dasarnya manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan salah satu dasar diterima ibadah kita, ibadah manusia adalah jika ibadah itu dilaksanakan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Kata-kata ikhlas secara bahasa itu berasal dari kata khalis. Khalis itu artinya murni atau bersih. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan, membersihkan niat-niat selain niat karena Allah Ta'ala ketika kita melakukan ibadah atau kebaikan. Ibarat susu murni misalkan yang paling mudah. Disebut susu murni itu artinya ketika susu itu tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang lain. Tidak dicampur dengan gula, tidak dicampur dengan kopi, maka disebut susu murni. Berarti sesuatu yang dilaksanakan ikhlas karena Allah, kebaikan itu hanya karena Allah, tidak ada motivasi dan niat-niat selain niat karena Allah itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan satu kebaikan, jika kita melakukan suatu ibadah, niat karena Allah, yes, dan mungkin ada unsur-unsur duniawi, keuntungan duniawi juga kita dapatkan. Apakah itu otomatis disebut riya ataukah tidak? Di sini perlu ada pembahasan yang utuh, yang mungkin bisa memadai menjawab pertanyaan itu. Ibnu Rajab, salah seorang penyusun Syarah Al-Arba'in, beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan riya itu ada beberapa kategori. Pertama, kata Syekh Ibnu Rajab, ada riya yang dikategorikan sebagai riyanya orang-orang munafik, yaitu seseorang melakukan satu ibadah atau aktivitas kebaikan. Ketika dia melakukan aktivitas ibadah dan kebaikan itu sama sekali tidak mengharapkan keridhaan Allah. Benar-benar dia melakukan kebaikan dan ibadah itu hanya karena ingin mendapatkan unsur-unsur duniawi, materi duniawi, kedudukan duniawi, ingin dipandang baik oleh manusia, sama sekali tidak mengharapkan keridhaan Allah. Inilah yang disebut dengan riyanya orang munafik. Misalkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada orang yang dikategorikan tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya kaum munafik, mereka juga sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang ngaji atau melakukan pengajian di masjid, sahabat-sahabat hadir. Ternyata orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul juga hadir. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul salat berjamaah dengan Rasulullah? Kenapa dia ikut mengaji dengan Rasulullah? Tujuannya bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena dia orang munafik, dia tidak percaya, dia tidak beriman kepada Allah. Dia melakukan semua itu semata-mata hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Dengan ikut sholat dengan Rasulullah, dengan ikut ngaji dengan Rasulullah, nanti umat Islam yang lainnya akan melihat dia sebagai umat Islam, sehingga dia bisa berbisnis dengan umat Islam. Itulah riyanya orang munafik. Apakah riya orang munafik itu ada saat ini? Bisa juga ada. Contoh misalkan, meskipun tidak semua, ada tokoh-tokoh politik yang anti syariat, yang anti-Islam, yang tidak senang dengan simbol-simbol keislaman, meskipun dia mengaku beragama Islam, tapi bisa jadi sholat dia tidak pernah, ibadah juga dia tidak pernah. Tetapi anehnya, ketika menjelang pemilu, ketika menjelang pemilihan legislatif, tiba-tiba di baliho dipasanglah foto dia memakai jilbab, menutup aurat, atau memakai baju koko putih berpeci seolah-olah dia ahli ibadah. Padahal ibadah dia tidak pernah. Padahal sholat dia tidak pernah. Padahal kalau dia perempuan dia menutup aurat tidak pernah. Lalu kenapa tiba-tiba pada saat menjelang pemilu seperti itu? Itu tidak lain karena ingin mendapatkan suara dari konstituen orang Islam. Kalau
dia melakukannya seperti itu tidak karena Allah, berarti itulah ciri riaknya orang munafik kontemporer. Pecinta hikmah yang berbahagia. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Rajab, ada riya yang terjadi di kalangan umat Islam. Ketika umat Islam melakukan satu ibadah atau satu kebaikan, niatnya karena Allah. Tapi selain niat karena Allah, dia juga punya niat karena yang lainnya. Misalkan karena mertua, karena pacar, karena ingin disebut orang baik oleh sesama manusia. Dengan kata lain, niatnya itu karena Allah, yes. Karena manusia, yes. Karena dunia, yes. Apakah orang seperti ini otomatis ria dan hancur atau batal ibadahnya itu? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, Ana agana asyuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi kata Allah, aku adalah zat yang paling mulia bersih dari sekutu. Siapa yang berbuat amal kebaikan dan dia menyekutukanku dengan sesuatu yang lain pada kebaikan tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan aku akan meninggalkan sekutunya itu. Jadi menurut hadis ini, kalau kita orang Islam berbuat kebaikan karena Allah, juga karena manusia, dengan nilai kadar yang bisa jadi seimbang, sehingga kita menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah kita, maka ibadah kita yang dilakukan dengan cara seperti itu pasti ditolak. Allah meninggalkan kita dan Allah juga meninggalkan sekutu yang kita jadikan sekutu baginya itu. Lalu bagaimana jika misalkan kita melakukan satu ibadah, satu kebaikan karena Allah, lalu kita mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi keuntungan duniawi itu bukanlah tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah karena Allah. Tapi di tengah perjalanan kita ternyata mendapatkan keuntungan duniawi. Atau mungkin juga mendapatkan pujian manusia, padahal itu tidak kita inginkan, kita tidak niatkan dari awal. Dalam kasus ini, ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Inna bani salamata kullahum yuqatiluna fi sabilillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Salamah, laki-lakinya semuanya ikut berperang di jalan Allah. Minhum man yuqatilu li dunia. Tapi di antara mereka yang berperang itu ada yang berperangnya dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dalam arti berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Wa minhum man yuqatilu najdatan. Ada juga di antara Banu Salamah itu yang berperang dalam rangka menyelamatkan diri. Kalau dia tidak berperang disebut orang munafik, nanti diperangi. Daripada diperangi lebih baik ikut berperang. Wa minhum man yuqatilu ibtigha'a wajhillah. Dan ada juga laki-laki dari Banu Salamah itu yang ikut berperang semata-mata mengharap keridhaan Allah. Fa'ayyuhum asyahidu, kata sahabat itu. Di antara yang berperang karena harta rampasan perang motivasinya, karena ingin menyelamatkan diri supaya tidak disebut orang munafik dan semata-mata mengharap ridho Allah, jika mereka semua mati, manakah di antara mereka yang matinya mati syahid? Qala, ternyata Nabi SAW menjawab, kulluhum, semuanya jika mati, matinya adalah mati syahid. Idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi hiyal ulia. Dengan syarat, jika asal niat mereka, jika yang menjadi niat yang paling dominan ketika mereka melakukan jihad itu adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini, jika kita melakukan kebaikan, niat kita karena Allah,
lalu kemudian kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi hal-hal yang sifatnya duniawi itu bukan tujuan utama, bukan niat yang paling dominan, maka apa yang kita lakukan itu masih dikategorikan ikhlas karena Allah Ta'ala. Contoh yang paling mudah misalkan, kalau seseorang, katakanlah dia ikut pengajian di masjid. Ketika dia datang ke masjid, awalnya ngaji itu semata-mata mengharap keridhaan Allah. Tapi ketika dia mengaji di masjid, ternyata dia mendapatkan berkat, mendapatkan konsumsi. Apakah ketika mendapatkan konsumsi otomatis pahalanya hilang? Tentu saja tidak. Jika niat awal dia benar-benar karena Allah dan konsumsi itu hanya sebatas sesuatu yang efek samping saja. Tapi kalau seseorang ngaji, minggu pertama ngaji karena Allah, minggu kedua dia ngaji lagi ternyata dapat berkat atau konsumsi, minggu ketiga dia tidak ngaji lagi gara-gara konsumsinya tidak ada atau tidak sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu indikator kuat bahwa niat dia mengaji bukan karena Allah, tapi niat yang dominannya adalah karena konsumsi, karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi, peliharalah niat kita semata-mata karena Allah. Dan kalaupun kita mendapatkan keuntungan dunia, itu mah hanya sesuatu yang sifatnya komplementer saja. Atau sesuatu yang sifatnya panjar saja. Karena pahala yang kita dapatkan, yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dulu sering mengatakan, kalau melakukan kebaikan, kalau melakukan ibadah, kalau melakukan satu aktivitas yang dinilai baik di sisi Allah, maka lakukanlah karena Allah. Kalau diibaratkan seperti kita membajak sawah milik kita. Ketika kita membajak, mencangkul sawah milik kita sendiri, niatkan saja kita membajak sawah kita. Kalaupun nanti di tengah-tengah membajak atau mencangkul sawah kita, kita mendapatkan belut, ya itu mah syukur alhamdulillah. Itu artinya panjar saja dari Allah. Sedangkan pahala utamanya adalah kita ingin membereskan sawah kita. Demikian juga dalam ibadah, dalam kebaikan. Niatkan karena Allah, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalaupun di dunia juga kita mendapatkan sesuatu kebaikan, itu mah hanya bonus saja. Hal itu juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat dalam hadis riwayat Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajuli ya'malu lillahi amalal khairi wa yahmaduhu nasu alaihi faqala tilka ajilu busrul mu'mini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang beramal kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang memujinya, maka Nabi menjawab, itu adalah kegembiraan yang disegerakan di dunia bagi orang yang beriman. Artinya tetap pahala yang utamanya, kebaikan yang utamanya, balasan yang utamanya tetap nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga keikhlasan kita, menghindari aktivitas ibadah dan kebaikan kita dari virus ria yang merusak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.